Selamat malam. Berjumpa kembali dengan channel Loga Agresif. Malam ini spesial. Apa itu? Malam ini spesial tentang cerita perojolan kembali ya. Dan ini saya sudah berada di base camp kebangsaan GI Community GI Banjar ya. Dan di samping saya ini telah hadir sebutnya kakak atau abang? Dede. Dede. Wes. Dede segede gini ya. Iya, kan di TV adanya Ade Rai kan? Oh, Iya. iya. Abang Rai, Oh, kakak iya. Rai nggak ada, adanya Ade Rai. Ade Rai. Oke, siap. Kalau panggilnya Dede, Ade Rai aja. Rai. Oke. Bang Rai kalau aslinya mana ya? Jakarta asli. Jakarta asli. Yang ngomongnya gue dulu. Oh iya. Lu gue Iya, iya bang. Iya bang. Jadi gue. Ya bang. Oke, siap. Bang asli Jakarta. Kalau sekarang umur berapa bang? Alhamdulillah baru 18 lebih bang. Umur lebih ya. Iya. Kalau pasnya berapa? Ya kita sama teman sih bebas lah tawar menawar, nggak perlu dipas-pasin. Jual beli ya. Iya. Jual beli pas-pasin. Nah, abang sendiri ini termasuk ojol kan? Iya, saya Ada, udah. sekarang saya jadinya, Ah. saudaraan deh. Oh, Abang Sakti banget tuh. untuk history, Mana? abang itu pertama tuh Iya, dari iya, siap. oh dia kemana? Ayun. Mama tuh. Siap. Siap. Nah, jadi pertama abang history abang tuh di ojol itu kapan bang? Jadi di awal 2016 saya baru pulang dari Pulau Flores. Flores? Dia baru pulang dari Flores ke Jakarta. Itu Taiwan? Flores itu dekat Bima. Oh Flores Bima. Flores itu Pulau Flores. Pulau Flores. Masuknya provinsi Nusa Tenggara Timur. Tenggara Timur. Jadi saya 3 tahun keliling di Pulau Flores, terus pulang ke Jakarta. Jadi di Jakarta kita sebenarnya ada duit dari gaji kerja, tapi sebagian kita kasih adalah punya kita kasih orang, sebagian sengaja dibekuin untuk sesuatu yang ada target kita. Jadi ada sekitar 3 bulan nggak punya duit. Kita nyari sehari-hari tapi susah. Ya. Dalam apa nggak ada penghasilan itu lagi di rumah, istri selalu izin. Gue ke rumah gue ya, minta lauk sama Ya. rokok buat lo, boleh gak? Iya, boleh. Mau nggak duit buat ongkos? Karena ada 1.000 perak. Nah gimana caranya dari Cinere ke Ciganjur dengan 1.000 perak? Sekarang gampang, ada aplikasi. Ya. Dulu namanya Uber. Uber, ya Uber. Jaketnya tuh biru, Nah, birunya kan? enggak coklat. Uber biru. Uber biru kan betul. Nggak ada tuh. Uber ke coklat bang. Coklat asli? Iya. Yang biru apa tuh? Nah, banyak yang Uber kayak gini warnanya. Oh, oren. Oren. Ada coklat-coklatan. Oren menuju coklat. Ya jadi kita bingung. Kok gimana caranya 1.000 bisa membantu kita ke tempat yang lumayan jauh dan balik lagi. Iya. Jadi ngomong setelah ada 2 kali istri izin melakukan hal yang sama dengan itu yang 1.000. Akhirnya gue ngomong sama istrinya, gue punya duit nih, lo order Uber dong. Iya. Tapi gue nggak mau kemana-mana, mau ngomong sama Ubernya. Nanti lu bilang drivernya duduk diem di rumah ngopi bareng gue mau ngobrol, gue kasih 1.000, mau nggak? Kalau nggak mau juga cancel. Iya. Nggak akan mau. Ngobrol, Jadi nanya. dipancing si Ubernya. Ya kita ngobrol nanya-nanya tuh sama driver tuh. Kebetulan driver itu anak Kupang yang stay di Jakarta Timur dekat Pasar Induk, dulu preman terus jadi Uber. Dia Jadi cerita, posisi abang tuh udah di Jakarta. udah di Jakarta. Di Jakarta. Terus kita ngobrol, dia bilang, ini bang sih terima kasih seperti ini Uber. Akhirnya ada pemikiran bahwa kalau saya jadi ojol, berarti saya bisa bantu banyak orang di Jakarta yang lagi berjuang dengan minim anggaran. Iya. Karena saya merasakan dengan 1.000 perak bisa membantu. Nah terus bertanya lah gimana caranya bisa jadi driver ojol. Dasarnya dari situ. Iya. Maka diarahkan untuk daftar Uber di Blok M waktu itu dari Berarti Uber.
Berarti abang itu pertama jadi ojol itu di Uber, Uber. di Uber. Uber pokoknya. Orderannya di Uber gitu. Oke, dari situ. Dari situ ketemu di jalan teman-teman Gojek dan beberapa ini kita akhirnya ditawarin masuk Gojek di beberapa aplikasi dan sampai ke beberapa aktivis Gojek di awal yang lagi ngerekrut teman-teman kantor untuk Iya. jadi driver Gojek karena untuk sekalian jalan. Iya. Maka bertanyalah tentang program kenapa bisa ada Gojek di Indonesia. Nah, para pendiri Gojek bercerita tentang sebuah sistem karya anak bangsa untuk memperbaiki sistem pelayanan transportasi masyarakat dahulu yang berantakan, diperbarui dengan sistem aplikasi yang lebih mudah. Lebih mudah ya. Nah, berarti kan dapat 2 poin. Iya. Dari membantu masyarakat dan sebuah sistem layanan baru. Yang baru. Kayak gitu. Di tahun itu juga ramai perekrutan Grab. Grab. Iya, jadi kita masuk juga ke Grab. Grab. Nah, dari situ mulailah belajar tentang apa sih namanya metode-metode pelayanan kepada masyarakat, dari mulai melayani orang-orang yang nggak punya duit, orang-orang yang harus pergi jauh, dan semakin tahun berkembang nih aplikasi dari cuma ngantar orang, ngantar makanan sampai barang. Nah, kita banyak pelajaran dari tentang pelayanan gitu kan, tentang pelayanan kepada masyarakat, tentang daerah-daerah baru seperti itu. Artinya juga dengan perbedaan-perbedaan bisnis aplikasi yang semakin marak di Indonesia. Iya. Akhirnya kita teman-teman, ayo kita bikin gerakan kesatuan tentang apa sih nyawa asli ojol sebagai sarana pelayanan buat masyarakat dari sistem yang lebih baik dari masa lalu. Iya. Seperti itu. Oh begitu. Nah, ketika pas abang dulu jadi ojol, bagaimana dengan pekerjaan abang sebelumnya? Ada beberapa pekerjaan yang harus dilepas, tapi pekerjaan intinya enggak. Nah, waktu itu pekerjaan abang sebagai apa? Apa ya? Kayaknya sih nggak ada sebutannya, tapi orang-orang bilangnya relawan kemanusiaan. Oh, relawan kemanusiaan. Iya. Ya. Nah, ketika abang udah terjun di ojol, pas jalan berkembang, abang fokus di ojol. Nah, itu berapa tahun bang, berapa lama pas fokus-fokusnya di ojol? Sampai dari 2016 sampai ini masih fokus di dunia ojol, Di ojol. nggak pernah berubah. Oh iya. Hanya ngebitnya yang intensifnya berbeda-beda. Oh iya begitu. Kadang ngebit sampai berapa hari, kadang cuma sekali, kadang setahun nggak ngebit. Nah, untuk pengalaman ketika abang ini kan yang paling apa ya, untuk pengalaman kan jadi ada tarifnya gitu bang. Nah, pengalaman paling menarik di ojol itu apa? Pengalaman yang menarik paling di ojol Iya. adalah di saat kita bisa bantu antar orang tepat waktu di saat orang itu darurat, atau bantu masyarakat yang benar-benar apa sih namanya membutuhkan, kayak waduh ini emang mau pergi lah, kontrakannya sudah habis diusir, dia mau minjem ke rumah teman gak punya duit, akhirnya punya duit, dia lihat di aplikasi, oh kalau naik aplikasi ini ada diskon, oh cuma 2.000 bisa sampai, 1.000 bisa sampai, coba order gitu kan. Terus ya terus kita yang dapat, dia senangnya bukan main. Seperti itu. Oh jadi itu untuk daya tariknya di situ ya bang. Kalau untuk misalkan pengalaman lucunya ada bang? Pengalaman lucu Jadi ojol gitu. yang paling lucu ya jelas di saat dulu pernah coba sok-sokan bangun pagi, bangun subuh kayak orang-orang itu, ngebit pagi, dapat dari Ciganjur ke arah Blok M. Dari Ciganjur ke Blok M. Iya, dari Blok M dapat lagi ke Kebayoran Lama. Nah di stasiun Kebayoran Lama itu banyak ojol tuh berderet, dan penumpang dari stasiun juga banyak. Dapatlah orderan dari nama Silvi. Di Silvi di Kebayoran, dari stasiun Kebayoran Baru, ke stasiun Kebayoran Baru, stasiun Kebayoran Lama, tujuan ke Carrefour Lebak Bulus. Kebayoran Lama ke Carrefour Lebak Bulus. Iya. Pesan Silvi. Iya, titiknya dari ada di Kebayoran itu ada counter pulsa yang jadi titik penjemputan. Di situ biasa karena driver banyak, penumpang banyak, kita teriak Silvi. Terus ada langsung perempuan cakep naik. Bang langsung, ya jalan. Kita mau ke arah kanan, ke arah
Lebak Bulus, enggak bang, belok kiri, kok belok kiri? Beda. Terus ikutin, kemana lagi dia Pak? Sini lewat sini. Terus lama-lama kok dia nyampe Terus ke ada yang aneh. belakang Polda Metro Jaya. Kok aneh? Terus dia ngasih duit 20.000. Bang kembaliannya ambil. Oh, bang bukannya pakai, pokoknya kita lagi Iya. nariknya Grab. Nggak pakai GrabPay? Ovo. Enggak, belum OVO, masih zaman GrabPay. Oh, GrabPay. Iya, nggak pakai GrabPay. Oh saya cash. Waduh, berarti Mbak nih salah orang. Salah Masa orang. Mas? Coba. Lihat Coba Mbak, nama aplikasi. drivernya siapa? Wah, ini nama saya beda. Beda. Jadi, oh itu. Jadi yang nama Silvi ada 2. Iya, dia udah naik aja. Naik aja. Akhirnya telepon dong di Iya. aplikasi. Orang di sana, loh, Mbak Silvi, ini belum saya bawa ya? Iya. Waduh, saya bawa. Iya, katanya. Buruan Mas, udah terlambat kerja nih. Akhirnya udah gas-gas deh tuh jam-jam macet juga. Aduh. Ya, berarti pengalaman si abang juga sama dengan Toga. Dulu pas baru-baru kayak gitu. Pas pagi kan, Iya. cari orderan OSIS gitu. Iya. Pas lewat di depan di sini nih, depan gedung. Kan kelihatan pakai jaket, mungkin dia habis pas ngorder, Toga lewat. Kebenaran mungkin ada 2 driver di dekat situ. Nggak lihat nggak lihat plat Plat seri, nomor ya. gitu kan. Langsung aja gini, Ngarik kiri-kiri dia. ya, saya juga gue, oh itu orangnya. Beneran cewek gitu kan. Iya. Pas naik yang tadinya dia jalur ke ke SMA kan, Iya. sekolah, ini jadi ke pasar. Gue beda, iya. Cerah iya bener kan, dia bukan salah. Aduh curhat deh, pas ngeliat aplikasi di chat, Pak kok jadi menjauh. Iya, cuma kalau saya waktu itu kan karena yang ini diantar cash, berarti kan Iya. beda tuh. Sementara Iya. yang order ini pakai GrabPay. Makanya kasihan lah dia kalau GrabPay, kita harus samperin lah. Iya. Langsung bisa diselesaikan. Tapi itu dia bersedia menunggu. Ya mau gimana lagi kan gitu kan, kalau enggak ini kan apa namanya, di saat itu kan driver di jam-jam sibuk emang susah. Iya. Tapi saya jadi kapok juga nunggu di stasiun. Karena dia emang rame kan, Iya. apa Silvi, Silvi nu mana? Iya. Bahkan Wah naik. saking kejadian itu saking unik sampai hari ini saya masih ingat nama penumpangnya Silvi. Silvinya hebat. Tuh saya mau udah lupa. Enggak, karena itu kasihan nih kira-kira, oh jangan sampai lah. Ya. Nah, tadi untuk pengalaman yang menjadi menariknya udah membantu orang kan. Terus pengalaman lucunya salah orang. Salah orang. Big Bang, pengalaman yang bikin kesel dulu yang sekarang. Jadi ojol itu terjun dulu itu pengalaman yang bikin kesel. Enggak ada. Masuk. Enggak ada. Saya sampai ini nggak pernah kesel selama jadi ojol dan nikmatin bangga jadi ojol. Berarti kesel nggak ada. Kalau pengalaman yang bikin sedih, yang mengandung bawang. Yang sedih itu ya di saat beberapa teman driver mengalami laka, entah laka lantas ataupun berjalan. Kita lihat gimana penanganan dari pihak manapun tidak ada yang begitu maksimal. Iya. Sementara kita tahu bahwa teman-teman driver itu rata-rata adalah orang-orang yang mau mencari duit, andalan keluarga, kepala keluarga yang nyari duit. Jadi di saat mereka seperti laka lantas atau kena begal, Musibah ya. atau musibah ya seperti itu, bukan hanya drivernya yang luka atau apa sih gitu ya, tapi ada satu keluarga yang juga terkena dampaknya, nggak bisa ada yang nggak makan atau apa itu yang sampai hari ini masih sampai hari ini masih sebuah apa ya keprihatinan yang belum kelar karena ojol semakin membesar sementara Iya. sistem untuk mengcover itu tidak sebulan ya, mungkin ada beberapa komunitas ataupun di kita sendiri kita mengcover untuk hal itu, tapi kan kita tahu bahwa itu belum bisa cover semua Oke. ojol sebuah. Bisa juga kalau gitu pasti sangat sedih. Ya, terutama di PSBB tahun kemarin ya. Iya PSBB wah. Karena di saat PPKM kita punya pengalaman di zaman PSBB, tapi di PSBB awal sampai saya di media online pribadi saya nulis judul bersambung, judulnya tumbang satu-satu. Iya. Tumbang satu-satu itu judulnya karena menceritakan beberapa ojol yang saat itu diusir dari kontrakan, yang Iya. nggak makan berapa hari, Cicilan yang motornya juga. ditarik, Iya. dan yang masuk rumah sakit bingung biayanya itu. Luar Kita biasa. mengalami hal itu yang di zaman PSBB kayak gitu. Tapi ya kita terus apa ya, bukan cuma bersedih karena keprihatinan nggak bakalan selesai di saat kita cuma bersedih. Iya. Artinya ya sudah lah, Kita ya berjuang ya apa kita ya? terus bergerak cari solusi dan cara-cara untuk bisa mengatasi semua itu. Betul.
Nah, untuk tadi pengalaman sudah. Eh, kalau abang kan Jakarta, Iya. Jakarta mana tadi bang? Selatan. Jakarta Selatan, daerah Ciganjur. Ciganjur. Mungkin kalau Toga apa jarang main ke Jakarta gitu kan, jadi kurang tahu daerah. Kalau di sana suka banjir nggak bang? Semua wilayah Indonesia semua sudah banjir. Khususnya daerah abang banjir kalau musim hujan Kalau daerah masih ada yang banjir, kalau rumah saya emang nggak banjir. nggak banjir. Tapi di Ciganjur ada beberapa titik yang juga ada banjir. Nah, ketika on pas banjir pernah Pernah. terus lewat yang jalur banjir gitu Karena sampai kebetulan berhenti motor. kita gini, kebetulan kita itu tim relawan jual Nusantara. Di saat kita tahu intensitas hujan tinggi dan sampai ada banjir, Ya. kita ke base camp, kita siapin peralatan perahu karet evakuasi Oh, dan iya. kita bergerak. Jadi artinya di saat kita melakukan pelayanan masyarakat, di saat banjir atau tidak, di saat Iya. tidak kita orbit, di saat banjir ya kita tetap pakai jaket ojol dengan perahu karet, Iya. bahkan dengan logistik atau bikin pelayanan masyarakat korban banjir. Jadi saat banjir bukan tentang apakah kita bisa tembus bisa nyari atau tidak, kita tahu bahwa banjir ini musibah yang dampaknya bukan kita doang ojol nih, Semua. tapi itu seluruh wilayah itu. Iya. Makanya agar cepat pulih, maka kita harus masuk dalam bagian pemulihan itu. Ya. Karena semakin cepat pulih, semakin bisa juga kita ngebit lancar lagi. Iya. Gitu kan. Wah, siap, luar biasa ya bang kita yang satu ini. Harus patut ditiru. Jangan ditiru di rumah. Tidak, don't try Harus at home. turun ke jalan, buktikan kalau kita bisa. Oke? Dan juga pasti Siap. sangat cermin dari abang. Masih banyak kekurangan di saya bang. Semua juga kurang. Pemula. Kita semua kekurangan, terutama kurang duit. Nah, pengalaman udah sekarang. Nah, sampai sini abang seberapa besar kecintaan abang menjadi ojol? Sampai hari ini saya mungkin salah satu orang yang paling bangga jadi ojol. Bahwa dari cara kita mencari nafkah gitu dengan kebebasan waktu dan kebebasan teknik ataupun kebebasan lokasi, Iya. itu sebuah hal yang nggak semua orang dapetin. Iya. Gitu. Dan juga semakin bangga lagi jadi ojol karena dunia ojol beda sama kayak dunia angkutan, misalnya angkot. Ya. Kita tahu bahwa angkot daerah satu ke daerah lain kadang-kadang bermusuhan. Oh, ada kayak gitu bang? Iya, coba aja angkot jalur A kemarin narik di jalur B, Oh, narasi di iya. stop gitu Iya, kan. oke, oke. Tapi di dunia ojol jangankan nyari duit gitu kan. Buktinya saya datang ke Banjar aja, Welcome. welcome, disambut gitu bahwa ada istilah orang banyak mempertanyakan soliditas tanpa batas ojol itu cuma angan-angan. Faktanya itu kenyataan. Kenyataan sekali. Walaupun nggak semua tidak terbatas, ada Iya. beberapa orang berusaha untuk membatasi, tapi dalam dunia ojol itu emang benar-benar soliditas itu tanpa batas. Solidaritas tanpa batas pokok namanya. Ade pokok nama teman-teman harus solid, kompak, tanpa batas. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Salam satu aspal pokok nama. Nah, tadi pengalaman udah, rasa kecintaan udah. Nah, sekarang di masa sekarang ini bang, kemarin PSBB, PPKM. PPKM juga, Iya. pakai level segala, orang bilang udah kayak sebelah. Iya. Nah, tanggapan abang sendiri ini di saat PSBB dan PPKM gimana bang? Kalau saya orang yang menghormati konstitusi. Konstitusi. Jadi siapapun yang berhak berdiri dalam konstitusi kita hormati. Ya. Dan saat dia membuat kebijakan-kebijakan yang katanya untuk masyarakat, apakah itu benar-benar untuk masyarakat atau katanya, kita menghormati itu. Ya. Kita mendukung semua kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. Yang kita lakukan di saat kebijakan itu sendiri menyulitkan kita akan membantu mencari jalan untuk evaluasi dan duduk bersama. Di Jabodetabek sih alhamdulillah di saat kita berusaha untuk duduk bareng sesama para ketua ojol, kita konsolidasi, Kapolda Metro Jaya menyambut itu dan minta rapat bersama. Dan di hari itu juga evaluasi selesai, dan di hari itu juga sekat ketat PPKM di DKI Jakarta bisa terbuka untuk ojol, dan pihak jajaran Polda Metro Jaya diwakili dengan Direktur
di Rantas Polda Metro Jaya siap membuat pernyataan sikap dengan direkam sama teman-teman dan disebar ke luas ke wadah-wadah ojol. Akhirnya itu sih salah satu cara kita. Yang kedua, kita juga sama teman-teman membuat jaringan saling pantau, di mana teman-teman yang bermasalah sama penyekatan dan nggak punya kemampuan kita coba backup. Tapi ke masyarakat juga kita lakukan juga, seperti membantu pendampingan orang-orang yang isolasi mandiri, support orang-orang isolasi mandiri sampai yang terdampak dengan COVID. Bahkan kita mengadakan layanan ambulan gratis buat semua yang membutuhkan. Tapi ambulan gratis untuk khusus wilayah Jakarta saja karena baru kemampuannya satu. Kita juga ngebuat di mana ada gerakan buat teman-teman yang sepi on beat saat itu, di mana saat mereka makan siang di jalan itu gratis. Selama sebulan PPKM itu kita tebar 50.000 paket makanan selama 1 bulan. Oh ya. Itu Bang, nah, berarti sangat luar biasa sampai ojol sendiri pun punya ambulan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kalau abang sendiri sekarang harapannya ke depannya ojol itu bagaimana? Kembali ke habitat awal ojol dibentuk sebagai sebuah sistem yang lebih baik dari sistem sebelumnya, yang bertujuan untuk melayani masyarakat agar lebih saling bersama dan saling dukung. Karena bisa sistem itu tidak dikembalikan seperti di awal tentang pelayanan dan kebaikan, Ya. maka ya pasti akhirnya berantakan. Ya, begitu. Nah, kalau kita bicara tentang ini Bang, sekarang pendapatan gitu Bang, pendapatan yang sekarang kan kalau di Jakarta berapa Bang? 96, 9.600. Iya. Itu menurut abang udah ini belum cukup, kurang apa lebih? Kalau masalah cukup ini tergantung manusia ya. Tergantung Manusia, manusianya. ya itu kita kalau bicara tentang cukup itu akan jadi sulit, karena cukupnya buat saya apakah cukup buat Anda, cukupnya buat Anda apakah cukup buat saya, ya kan? Gitu, artinya ada beberapa orang yang lahir pintar dengan keahlian. Di saat saya punya tetangga itu almarhum yang rumahnya ngontrak, punya anak 6, ada istri, tapi dia cuma sehari-hari jualan telur yang digulung-gulung itu di SD. Iya, penghasilan dia itu sekitar 30.000 sampai 50.000 per hari. Taruhlah dari 50.000 per hari, berarti 1,5 juta sebulan. Ternyata dia sangat pintar, punya kemampuan memanajemen mengelolanya, keuangannya untuk bisa makan 7 orang sama dia gitu kan, Iya. bayar kontrakan, listrik dan modal, berarti luar biasa. dia cukup. Nah sementara ada orang nggak punya kemampuan kayak saya misalnya, 1,5 juta sebulan, aduh merokok doang ini mah. Gitu, artinya kalau masalah cukup nggak bisa dibahas secara pribadi ataupun secara umum, karena kata cukup itu benar-benar abstrak. Terlalu sulit untuk lebih diperinci. Ya, bahkan orang yang sangat bersyukur selalu tidak merasa kekurangan. Gitu, orang yang nggak pernah bersyukur pasti akan bilang nggak cukup. Jadi baiknya dengan angka segitu mungkin kita lebih baik untuk mensyukuri saja. Iya, kalau bicara tentang angka-angka adalah pertama adalah bersyukur. Cara bersyukur adalah meningkatkan kemampuan kita untuk melihat potensi-potensi lain. Gitu bro. Nah, abang kan sekarang ada program apa bang tadi? Program ini nih silaturahmi Nusantara. Siap. Awalnya dari mana? Tujuan sampai kemana bang? Awal dari base camp kita di Jalan Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan. Kita ke seluruh kota di Indonesia yang ada ojolnya. Ya. Di seluruh kota Indonesia yang ada ojolnya. Seluruh Indonesia yang ada ojolnya. Tuh, kita datangnya itu. Berarti kalau Pulau Jawa udah pasti ada. Iya, dan pulau-pulau lain. Pulau lainnya. Berarti rencana abang tujuan akhir di mana nih? Jakarta. Jakarta lagi. Kan keliling. Kalau tujuan awal Jakarta ya pasti balik lagi ke Jakarta. Oh. Sebelum terakhir ke Jakarta. Sebelum Jakarta pasti Banten. Provinsi Banten ada berapa kota? Banyak. Berarti abang tuh nanti jalurnya ke sana ya? Jadi kita mulai ke arah timur, Matahari Terbit, lalu kita putar ke utara sampai ke ujung barat, lalu balik lagi ke tengah ke Jakarta. Berarti bakal sampai Surabaya? Iya, semua kota. Semua kota yang berjualnya pasti sampai. Papua sampai ada ya Papua? Sampai Jayapura ada. Kalau saya logatnya kagak dikasih kereta muslim.
Yang tadi agak mirip ya, Iya. cuma gak ada Thailand aja. Ya. Kalau bisa, saya bisa juga seperti abang lah kayaknya. Apa ya, luar biasa sekali. Semua Mengelilingi Nusantara semua gitu bisa. kan. Semua bisa asal mau dan Niat. melatih kemampuan. Niat, Melatih kemampuan. melatih kemampuan. Iya, karena gini, semua orang bisa naik motor, tapi nggak pernah belajar naik motor pasti nggak bisa naik motor. Persiapan abang bagaimana? Persiapan apa? Persiapan program Silaturahmi Nusantara. Persiapannya adalah tim inti, kita kasih tahu bahwa kalian kerja sih yang bener ya di base camp karena saya nggak tinggal untuk keliling Iya. 9 bulan. Bikin dulu. Itu aja persiapannya. Oke. Target berapa lama bang? Nah, insya Allah sih kalau nggak ada halangan 9 bulan selesai. Oh, 9 bulan jalan-jalan Indonesia. Nikmatin Mantap. apa namanya surga Nusantara. Sudah Nusantara hebat bang. Ada rencana lain bang selain keliling Indonesia mungkin ke Mekah gitu kan? Kalau nanti susul dibuka boleh. Masih ditutup. Iya. Rencana lain itu ke Mekah bukan kawin lagi ya. Nggak ada rencana, sumpah. Nah, Kalau kawin lagi itu bukan Bang. rencana, biar siapa yang marah. Boleh. Kalau kawin lagi itu bukan rencana, biasanya itu disebut kecelakaan. Kok kecelakaan kawin Iya. lagi? Kan ini kecelakaan lah. Kawin bang nikah. Iya, kecelakaan. Pak Ustad, kawin kecelakaan Pak Ustad gimana? Kecelakaan. Bukannya berkah. Nanti di sisi lain kita membahas tentang Kawin. sunnah dan kewajiban Dah. Istri. Dah. lebih dari satu. Gitu bang. Siap. Udah berapa menit nih? Oh 26. 4 menit lagi ya. Tanggung nih. Nah, tadi abang mulai dari kapan bang mulainya bang? Tanggal 6 September, Tanggal 6, sekarang 14 ya berarti udah 8 hari. 8 hari. Sampai 49 bulan. Kak Aceh juga sampai nanti bang? 9 bulan itu sampai Jakarta lagi. Kak Aceh? Sampai semua, Sampai. seluruh kota yang jual. Jadi satu kota saya nginep 1 hari untuk kota-kota yang biasa kayak Banjar. Iya. Tapi kota-kota yang seperti Cirebon, mungkin Bandung, Semarang, kota Surabaya besar. kita 2 hari. Nah, karena Banyaknya lingkupnya ya, luas untuk gitu ya. silaturahminya lebih luas. Nah, gitu bang. Tadi udah. Ada mungkin ada motivasi bang, kata-kata motivasi untuk teman-teman di luar sana Ya, satu sama kalau sebagai sama satu aspal gitu bang, kata-kata bijak motivasinya dari abang khususnya gitu. kalau motivasi sebenarnya dasar sih bahwa setiap orang ya cobalah kita balik diri kita untuk belajar bersyukur dan Sama terus belajar bersyukur ya. eh, belajar membaca. Belajar bersyukur, belajar membaca. Karena dengan bersyukur kita bisa menikmati apa yang kita dapat. Hmm. Dengan membaca kita bisa belajar dan melatih kemampuan kita untuk lebih meningkat. Karena mengeluh itu bukan obat. Ya. Mengeluh itu adalah duri yang makin menambah beban. Mengeluh adalah duri yang menambah beban, walaupun cuma sesaat juga. Nggak ada orang mengeluh yang sesaat. Karena mengeluh itu bukan dari ucapan tapi dari pikiran. Sama kayak bersyukur itu dari pikiran bukan ucapan. Itu dari ya, Iya. pikiran yang mengeluh. Ada orang yang biasa sifatnya mengeluh, dia bisa bersyukur atau mengucap alhamdulillah bisa, tapi dia sebenarnya mengeluh. Siap. Nah, mungkin dari saya untuk malam ini nggak bisa panjang lebar, abang juga harus istirahat dulu. Enggak, bohong, saya nggak istirahat. Wah, Saya lebih datang pas bohong, silaturahmi ya. lebih bohong itu kalau nggak istirahat. Nanti kita tinggalkan sebentar, pasti dia istirahat. Tinggalin ya, bohong lah jadinya. Aduh. Oke. Bang, terakhiran bang, salam-salamnya mau ke siapa aja bang? Yang pasti sih ya, salam buat semua ojol di manapun berada. Ya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa kita ojol, kita ada, kita bisa. Ayo sama-sama kita belajar manfaat untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, begitu. Salam juang semua. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Bang, terakhiran sebelum bubar, kalau di kita dulu itu ada namanya salam GI. Gimana tuh? Itu khusus bang. Ya bagaimana itu? Jadi kalau saya bilang salam GI, abang bisa ngucapinnya kayak gini.
Wah, gue nggak bisa. Berarti gue Harus ngomong bisa, salam. Bang. Gue salam GI. Harus bisa bang. Gue yang ngomong salam GI. Nggak dia bisa. yang- Tadi gimana? Ah, ya kan bisa kan. Ayo. Asik. Coba itu. Nah, Salam GI. abang dulu, Nah, nah, saya. ngomongnya begitu. Nah bang, ini spesial bang, momen bang. Kapan lagi bang? Abang harus mau nggak mau harus abang mau. Ini Bukan kebaikan masalah mau juga nggak bang. mau, tanya bisa atau enggak. Bisa. Coba gimana caranya? Salam GI. Ah, Sampai kan. jumpa lagi. Tekan dulu, oke? Siapa bang? Salam GI. Mirip M Kalkun kan? Enggak, beda ya. Ini dijaring Oke. Thomas. Siap, terima kasih buat Abang Ray ya. Iya, siap. Bener ya Abang Ray nya? Iya, benar. Ade Bener, Ray. Abang Ray. Ade Ray pokoknya mah. Kan buka kawasan di Ciganjur. Sampai jumpa bang. Di lain waktu abang sih. Moga-moga sehat terus. Oke, Selamat sing-song. di perjalanannya. Siap. Jangan lupa apa pasti ibadah yang utama ya. Oh, itu. Kosong pasti bicara ibadah terus Siap. ya. Sama menyampaikan gitu bang. Pokoknya mah sing sehat, Ya, sing selamat di aman aja perjalanan. buat teman-teman di tempat lain ya. Ya. Kayak kalau kopi ingat kopinya pahit jangan pakai gula. Batuk Oh. kok pakai gula. Ingetan jangan pakai gula tuh jadi batuk. Saya Rai satu aspal kalau datang cukup sediain kopi pahit aja tanpa gula. Ya, oke. Satu lagi kalau teman-teman yang pengen mampir ke GI Banjar sangat ditunggu kehadirannya. Luluk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mirip Ah. Kalkun. Siap bang, langsung mau diupload bang.